Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku semuanya. Pada pertemuan kali ini, pada pelajaran pendidikan, bimbingan, dan konseling, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang asumsi, landasan, asas, dan prinsip bimbingan konseling. Saya bersama Nurul Farida akan menjelaskan beberapa poin-poin dari asumsi, landasan, asas, dan prinsip dari bimbingan konseling. Langsung saja. Bimbingan dan konseling bisa diartikan sebagai suatu proses untuk membantu memahami diri dan dunianya. Suatu proses interaksi antara konselor dan konseli untuk membantu mencapai tujuan serta membimbing dalam sebuah masalah yang dihadapi. Dewasa ini, peran bimbingan dan konseling sangat banyak dibutuhkan. Terlebih semakin modernnya dunia ini, banyak pula konflik-konflik yang timbul dari individu di muka bumi ini. Dalam memahami tentang apa itu bimbingan dan konseling, tidak cukup terbatas pada pengertiannya saja, melainkan kita juga harus mengerti apa itu asumsi, landasan, asas, dan prinsip-prinsip bimbingan konseling. Agar dalam melakukan suatu bimbingan dan konseling, kita sudah paham betul mengenai asumsi, landasan, asas, dan prinsip-prinsip yang tercakup di dalamnya. Pada pertemuan kali ini, pembahasan yang akan kita bahas ada 4 poin pokok. Yang pertama ada asumsi bimbingan konseling. Yang kedua, landasan bimbingan konseling. Ketiga, asas bimbingan konseling. Dan yang keempat, prinsip bimbingan konseling. Asumsi dasar konseling. Dengan konseling ada 5 poin utama. Yang pertama, dalam konseling, klien tidak dianggap sebagai orang yang sakit mental, tetapi dipandang memiliki kemampuan untuk memiliki tujuan, membuat keputusan, dan secara umum menerima tanggung jawab dari tingkah lakunya di kemudian hari. 2. Konseling berfokus pada saat ini dan masa depan, tidak berfokus pada pengalaman masa lalunya. 3. Klien adalah klien, bukan pasien. 4. Konselor secara moral tidak netral, tetapi memiliki nilai, perasaan, dan standar untuk dirinya. 5. Konselor menfokuskan pada perubahan tingkah laku, bukan hanya membuat klien sadar. Yang kedua, landasan bimbingan konseling. Akhir-akhir ini, berbagai kesalahkaprahan dan banyak kasus-kasus malpraktek yang terjadi dalam layanan bimbingan konseling. Itu semua membuat adanya berbagai pihak masyarakat yang beranggapan bahwa bimbingan dan konseling hanya sebagai polisi sekolah, atau berbagai persepsi lainnya yang keliru tentang layanan bimbingan dan konseling. Nah, oleh karena itu, dalam upaya penanggulangan dan perbaikan atas nama bimbingan konseling, perlu adanya pemahaman yang lebih tentang landasan bimbingan konseling, khususnya bagi para konselor. Landasan-landasan bidang konseling, di sini ada 6 landasan. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan yang dapat memberikan arahan dan pemahaman khususnya bagi konselor dalam melaksanakan setiap kegiatan bimbingan dan konseling yang lebih bisa bertanggung jawab secara logis, etis, maupun estetis. Dari berbagai aliran filsafat yang ada, para penulis barat telah menggambarkan tentang hakikat manusia. Di antaranya adalah Victor, yang mana dia menyebutkan bahwasanya manusia adalah makhluk rasional yang mampu berpikir dan mempergunakan ilmu untuk meningkatkan perkembangan dirinya.
Dua, manusia dapat belajar mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya apabila dia berusaha memanfaatkan kemampuan yang dimilikinya. Ketiga, manusia dilahirkan dengan potensi untuk menjadi baik dan buruk, serta hidup untuk terus berarti dan berupaya agar dapat mewujudkan kebaikan dan menghindari atau setidaknya mengontrol keburukan. Selanjutnya, yang keempat, manusia pada hakikatnya positif, yang pada setiap saat dan dalam suasana apapun, manusia berada dalam keadaan terbaik untuk menjadi sadar dan berkemampuan untuk melakukan sesuatu. Yang kelima, manusia adalah unik dalam arti manusia itu mengarahkan kehidupannya sendiri-sendiri. Dikarenakan apa? Manusia itu memiliki akal dan pikiran untuk berpikir. Selanjutnya, landasan yang kedua yaitu landasan psikologis. Landasan psikologis merupakan landasan psikologis merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman bagi konselor tentang perilaku individu yang menjadi sasaran layanan atau klien. Nah, untuk kepentingan bimbingan konseling, ada beberapa kajian psikologis yang perlu dikuasai oleh konselor. Ada 5 landasan. Yang pertama adalah motif dan motivasi. Kedua, pembawaan. Ketiga, perkembangan individu. Keempat, belajar. Dan yang terakhir adalah kepribadian. Selanjutnya, landasan yang ketiga adalah landasan sosial budaya. Lingkungan sosial budaya yang melatar belakangi dan melingkupi individu berbeda-beda, sehingga menyebabkan perbedaan pula dalam proses pembentukan perilaku dan kepribadian individu yang bersangkutan. Namun, jika perbedaan dalam sosial budaya ini tidak dijembatani, maka tidak mustahil akan timbul konflik internal maupun eksternal, yang pada akhirnya dapat menghambat terhadap proses perkembangan pribadi dan perilaku individu yang bersangkutan dalam kehidupan pribadi maupun sosialnya. Oleh karena itu, diharapkan manusia modern jangan sampai terperdaya oleh produk pemikirannya sendiri karena tidak mampunya mengontrol dampak negatif seperti rusaknya lingkungan yang memporak-porandakan kenyamanan hidupnya sendiri. Landasan yang keempat yaitu landasan religius. Keyakinan bahwa manusia dan seluruh alam semesta adalah makhluk Tuhan. Sikap yang mendorong perkembangan dan berkehidupan manusia berjalan ke arah dan sesuai dengan kaidah-kaidah agama dan upaya yang memungkinkan berkembang dan dimanfaatkan secara optimal suasana dan perangkat budaya serta kemasyarakatan yang sesuai dan meneguhkan kehidupan beragama untuk membantu perkembangan dan pemecahan masalah individu. Yang kelima, landasan ilmiah teknologis. Landasan ilmiah teknologis ini merupakan kegiatan profesional yang memiliki dasar-dasar keilmuan. Di sini dibagi 3 poin landasan ilmiah teknologis. Yang pertama adalah keilmuan bimbingan dan konseling. Merupakan ilmu bimbingan dan konseling adalah berbagai pengetahuan tentang bimbingan dan konseling yang tersusun secara logis dan sistematis. Kedua, peran ilmu lain dan teknologi dalam bimbingan dan konseling. Salah satu ilmu dan perangkat teknologi yang berkembang dewasa ini yaitu komputer dimanfaatkan pula dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Ketiga, pengembangan bimbingan dan konseling melalui penelitian. Penelitian adalah jiwa dari perkembangan ilmu teknologi.
Apabila pelayanan bimbingan dan konseling diinginkan untuk berkembang dan maju, maka penelitian tentang bimbingan dan konseling dalam berbagai bentuk penelitian dan aspek yang diteliti harus terus-menerus dilakukan. Tanpa penelitian, pertumbuhan pelayanan bimbingan dan konseling akan mandul dan steril atau tidak berkembang sama sekali. Dan landasan yang terakhir yaitu landasan pedagogis. Pada bagian ini, pendidikan akan ditinjau sebagai landasan bimbingan dan konseling dari 3 segi, yaitu pendidikan sebagai upaya pengembangan manusia dan bimbingan merupakan salah satu bentuk kegiatan pendidikan. Pendidikan sebagai inti proses bimbingan dan konseling, dan pendidikan lebih lanjut sebagai inti tujuan pelayanan bimbingan dan konseling. Pembahasan selanjutnya yaitu ada asas dasar bimbingan dan konseling. Di sini ada 3 pokok. Yang pertama ada asas yang berhubungan dengan individu atau klien. Yang kedua ada asas yang berhubungan dengan pekerjaan bimbingan. Yang ketiga ada asas bimbingan dan konseling. Asas yang berhubungan dengan individu atau klien. Setiap orang akan diberi bimbingan tertentu, mempunyai berbagai macam kebutuhan dalam kesehariannya, baik yang bersifat jasmani maupun rohani. Sebagian besar dari tingkah lakunya harus diartikan sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhannya, karena jika kebutuhan tidak dapat terpenuhi, bisa memungkinkannya timbul kekecewaan besar dalam diri seorang klien. Dan dalam keadaan seperti inilah, peranan seorang pembimbing atau konselor itu sangat dibutuhkan. Pembimbing dalam pendekatannya bersifat tutwuri handayani. Karena seorang klien berada dalam lingkungan hidup yang semakin kompleks, maka setiap individu pasti akan mengalami masalah-masalah, dan tidak jarang masalah yang dihadapi itu cukup serius. Yang kedua, ada asas yang berhubungan dengan pekerjaan bimbingan. Nah, pekerjaan bimbingan ini berlangsung dalam situasi hubungan antara pembimbing dan orang yang dibimbing. Kunci keberhasilan bimbingan dan konseling itu terletak pada bagaimana hubungan itu diciptakan. Yang kedua, penyelenggara bimbingan memerlukan kerahasiaan. Nah, dalam usaha bimbingan perlu tertanam rasa percaya mempercayai. Untuk itu, si pembimbing perlu menjaga kerahasiaan si terbimbing agar si konseli atau klien menaruh kepercayaan pada konselor. Yang ketiga, penyelenggara bimbingan memerlukan pendekatan bersama. Pendekatan dengan pihak lain dimaksudkan karena klien mempunyai masalah yang bersifat kompleks, bersegi banyak, sehingga pemecahannya harus menyeluruh. Dan yang terakhir ada bimbingan, asas bimbingan dan konseling. Asas bimbingan dan konseling ini menyangkut banyak sekali asasnya. Yang pertama ada asas rahasia layanan, yang kedua asas sukarela, yang ketiga asas terbuka, yang keempat asas kegiatan, yang kelima asas kini, yang keenam asas dinamis. Selanjutnya asas ketujuh ada asas terpadu, ada asas harmonis, asas ahli, asas mandiri, asas alih tangan kasus, dan asas tutwuri handayani. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu prinsip bimbingan dan konseling. Di sini prinsip merupakan hal-hal yang menjadi pegangan dalam proses bimbingan dan konseling. Pada dasarnya, situasi bimbingan merupakan situasi menolong atau merupakan suatu helping relationship. Maka keberhasilan kegiatan membimbing akan dipengaruhi oleh sifat hubungan antara yang dibimbing dan yang membimbing.
Prinsip bimbingan konseling itu dibagi menjadi dua, yaitu secara umum dan secara khusus. Untuk yang secara umum, itu ada sikap dan tingkah laku individu terbentuk dari segala aspek kepribadian yang unik dan rumit. Bisa dibaca. Kedua, 3, 4, dan seterusnya. Itu merupakan prinsip bimbingan konseling secara umum. Di sini ada 8 poin. Bisa dipelajari. Dan selanjutnya ada pula prinsip-prinsip secara khusus. Di sini ada 4. Yang pertama berkenaan dengan sasaran layanan, yang kedua berkenaan dengan permasalahan individu, yang ketiga berkenaan dengan program layanan, yang keempat berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan. Baik, untuk pembahasan kali ini telah selesai. Nanti akan dilanjutkan oleh teman saya, Mbak Nurul Farida. Kepada Mbak Nurul Farida, waktu saya serahkan ke Mbak Nurul Farida.